Bapak jemaah sekalian, bersingkat waktu insya Allah kita akan langsung ke acara inti penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram kepada Ustaz Profesor Dr. Haji Nurdin Al-Mukarram dan kami bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Kita bersyukur kita panjatkan kehadiran Allah yang telah memberikan banyak rezeki, banyak nikmat kepada kita. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi akhir zaman Muhammad SAW yang pada malam hari ini insya Allah kita akan membicarakan dan mengulas aspek sedikit dari kehidupan Nabi, khususnya terkait dengan peran istri beliau di dalam keberhasilan dakwah. Kami ucapkan terima kasih kepada Ketua UKM dan Ketua Orkis, Pak Edilas, dan Pak Adi, dan semua yang hadir, ada Pak Marco dan Pak Ijul, dan semua yang hadir sama jamaah di sekolah malam. Bapak-bapak dan ibu yang kami hormati, kita membicarakan orang yang mulia, mengkaji orang yang mulia, orang yang paling mulia, orang yang paling mulia. Apalagi kemuliaannya itu tidak hanya di dunia, tapi juga di akhirat, dan menjadi suri tauladan kita semua. Tentu orang-orang yang ada di sekitar beliau ini juga orang-orang yang hebat, juga orang-orang yang hebat. Kalau kita mendengar para ulama misalnya, salah satu yang saya sebutkan Imam Sibawai, seorang ahli bahasa yang berasal dari kota Basra, Irak, dan bukan orang Arab. Orang akan melihat, kalau melihat sosok Imam Sibawai, kalau para mahasiswa ahli bahasa itu melihat bahwa Imam Sibawai itu orang yang letak dasar bahasa, mengarang satu kitab namanya Alkitab. Kalau Alkitab itu dalam versi kita kan Injil. Nama pengarang satu kitab namanya dinamakan Alkitab. Imam Sibawai masih muda tapi sudah wafat. Nah, tetapi ada orang yang melihat sisi tidak baiknya. Dia itu punya istri, karena suami dia Imam Sibawai itu orang yang ahli ilmu, sehingga kehidupan sehari-harinya itu membaca kitab, terus ngaji, terus itu ngajar gitu. Sampai istrinya itu tidak dijamah. Asik kan? Jadi usianya itu dihabiskan untuk mengarang kitab, ngaji kitab, kemudian ngajar. Itu masih bagus. Nanti keselnya istri itu apa? Ketika suaminya lagi pergi, Bakar. nah, kitabnya dibakar. Padahal suami itu lagi ke pasar mencari apa? Kalau sekali itu mencari pulpen, membeli buku untuk ngarang gitu. Nah, ada kesempatan ini dibakar. Tujuannya apa? Ya supaya kalau istrinya itu begitu nyampe rumah tahu kitabnya dibakar, justru istrinya dicerai. Nah, tetapi ini kan bukan nabi, gitu ya. Bukan nabi. Kalau nabi beda, gitu. Maka kalau kita mau sedikit saja, kalau kita misalnya membaca sejarah dari berbagai sumber,
Nah, kalau kita membaca sedikit saja tentang sejarah, khususnya ketika kita baca Khadijah, nanti membicarakan tentang Khadijah dan Aisyah lah, karena keterbatasan waktu sedikit saja. Nah, Khadijah itu memang didesain Allah menjadi istri Nabi itu tidak sembarang orang, tidak sembarang orang. Walaupun nikah dengan Nabi itu sudah pernah nikah 2 kali. Jadi Khadijah itu sebelum nikah dengan Nabi itu sudah nikah 2 kali dan dua-duanya punya anak, sehingga Nabi itu punya anak tiri. Kalau ditanya siapa anak tirinya Nabi, nah, gitu. Siapa masih Indra? Siapa anak tirinya Nabi? Artinya dari bawaan Khadijah. Walaupun sudah pernah nikah 2 kali, tapi Nabi memang didesain, Allah mendesain Nabi nikah dengan Khadijah. Khadijah itu keluarga intelek, keluarga saudara, kaya, dan punya sepupu yang menjadi pendeta Nasrani. Kalau Nasrani zaman itu namanya bagus. Ya. Kalau sekarang Nasrani kan kalau pandangan kita kan negatif ya. Kalau Nasrani gitu. Kalau saat itu bagus karena belum ada kenabian, belum ada Rasul. Nah, Khadijah orangnya itu intelek, banyak yang dibaca dan selalu diskusi dengan sepupunya. Namanya siapa? Waraqah bin Nawfal. Namanya Waraqah bin Nawfal. Pendeta, dan pendeta saat itu orang yang memang cerdas, bacaannya banyak, Injil dibaca, Taurat juga dibaca. Nah, di antara tanda-tanda yang disampaikan oleh Waraqah kepada Khadijah sebelum nikah dengan Nabi, bahwa Khadijah di dalam berdagang itu punya pembantu namanya Maisarah. Punya pembantu namanya Maisarah. Maisarah itu apa itu perempuan? Perempuan. Nah, Maisarah ini yang menemani Nabi membawa dagangan Khadijah ke Syam. Nah, berarti kalau mendampingi Nabi lagi itu perempuan? Laki. Tapi kalau di Indonesia Maisarah itu laki atau perempuan? Karena dia mungkin orang tuanya belum pernah membaca sejarah itu. Nah, Khadijah diinformasikan, diberi informasi kepada Nawfal, Waraqah bin Nawfal, tentang ciri-ciri yang ada pada Muhammad saat itu sudah Rasul. Nah, karena diberi informasi, maka Khadijah itu ingin membuktikan bahwa calon ini calon Nabi. Maka diperintahkanlah Maisarah untuk mendampingi Nabi. Dalam berdagang. Nah, dalam berdagang nanti kalau diperintahkan oleh bosnya, yaitu Khadijah, untuk mencatat apa yang dialami dalam perjalanan dalam dagang itu. Nah, di antara kejadian yang direkam oleh Maisarah ini, kalau yang membawa berjanji ada makan yang membawa berjanji yang ke-10 Abdillahumma qabrul karim bi'arfin syahim min sholatin wa taslim. Yang ke-10 walamma balagha sallallahu alaihi wasallam 25, ketika Nabi usia berapa? 25, 5 dan 20 berarti 25. Safar ila Busra fi hijratin Khadijah al-Fatiyah, melaksanakan perdagangan, membawa barang dagangan Khadijah menuju ke Busra. Wa ma'ahu gulamuha Maisaratu yahdimuhu alaihi salatu wassalamu, dan disertai pembantu Khadijah namanya Maisarah. Wa nazala tahta syajaratin lada sawma'atin asturo rohibin Nasraniyah. Nah, dalam perjalanan itu tiba-tiba Nabi berhenti
berteduh di satu pohon. Nah, berteduh di satu pohon itu uniknya, pohonnya ringgangnya itu ke barat, matahari dari barat. Berarti kan harusnya berteduhnya kan di sebelah timur. Ya. Nah, Nabi itu di sebelah barat, artinya kan kepanasan. Itu bisa muter gitu. Pohonnya bisa muter, bayang-bayangnya bisa muter. Bayang-bayangnya bisa muter. Itu dicatat. Nah itu berhenti di satu pohon, ya, berteduh di satu pohon. Nah pohon itu dekat tempat ibadahnya pendeta yang namanya Nasturo. Nah ini ada nama lagi. Nah, kalau tadi kan siapa? Nah ini Nasturo. Jadi pendeta yang dia punya tempat ibadah, di sampingnya ada pohon. Nah, Nabi itu berteduh di situ. Lalu Nasturo memberikan informasi. Dia bergumam dalam dirinya. Mana tahta hadhihi syajarati qattu illa nabiyyun bi sifatin nabiyyah. Berdasarkan bacaan dia dari kitab Injil dan kitab-kitab lain, dia menyimpulkan tidak ada orang yang berteduh di pohon ini kecuali seorang nabi. Dari mana? Ini? Jadi kita berjanji itu. Jadi ungkapannya begini, mana zara tahta hadhihi syajarati qattu illa nabiyyun. Pokoknya yang berteduh di pohon ini tidak lain kecuali nabi. Nah itu kesimpulan awal dari Nasturo berdasarkan bacaan dia dari Injil. Nah setelah Nabi berteduh di pohon itu, Nasturo berbicara kepada Maisaro, pendamping Nabi itu. Apa yang dikatakan oleh Nasturo kepada Maisaro? Afi ainaihi qumratun. Apakah di mata Nabi itu ada kemerah-merahan? Apa kemerah-merahan? Fa'ajabahu bina'am. Akhirnya Maisaro, iya, Nabi ada mata merah-merahnya. Nah itu salah satu tanda. Salah satu tanda bahwa ini calon Nabi. Itu calon Nabi. Karena itu maka Maisaro dipesan oleh Nasturo, la tufarikhu wa kun ma'hu. Jangan engkau tinggal, sertailah selalu orang tersebut itu, bukan main-main ini itu. Karena disebutkan fa innahu mimman akramahu Allah taala bin nubuwwah wa jitabah. Karena orang ini itu termasuk yang dimuliakan Allah, dimuliakan bin nubuwwah dengan kenabian, wa jitabahu, dan orang yang dipilih oleh Allah menjadi rasul. Nah setelah itu pulang dari dagang membawa untung yang belum pernah didapat oleh orang pegawai yang lain. Nah setelah itu kemudian setelah sampai kepada Makkah dan menghadap Khadijah, ditanya, apa yang kamu lihat? Nah Khadijah itu kalau sekarang tinggalnya di Makkah itu, kalau yang sudah pernah ke Makkah itu di Maklah. Maklah dari kata alam, tinggi. Nah Nabi itu berjalan di bawah itu sufla, kalau di sana namanya misfalah. Nabi itu berjalan karena Nabi itu orang yang ganteng. Khadijah ini karena kebetulan janda. Nah, melihat orang ganteng itu penglihatannya fokus. Kalau orang tidak ganteng, nah biasa. Karena memang Khadijah ada rasa, maka pandangannya fokus. Karena fokus, maka apa yang dilihat itu selalu diperhatikan. Maka ketika Nabi di Wismala, di bagian bawah itu, kalau kita membayangkan kota Makkah, ya jangan membayangkan sekarang ya, banyak gedung-gedung ya, banyak hotel-hotel, sehingga tidak bisa melihat. Kalau dulu kan belum ada, jadi Nabi di atas itu melihat. Nah Nabi berjalan itu dipayungi apa?
diceritakan ada dua malaikat, ya. Ada dua malaikat yang memayungi Nabi. Disebutkan di sini, "Tsumma ada ila Makkah fa rasulullah jatuh mukbiran wa ya baina niswatin fi iliyah wa malakani ala ra'sihi syarifi min wajhi syamsi qad aqulla." Ada dua malaikat yang memayungi Nabi. Nah, setelah diceritakan itu, ya saya juga melihat tadi saya dari atas memandang Nabi itu dipayungi awan, dan awan itu memayungi hanya Nabi. Padahal masalah sampingnya itu tidak gitu. Nah, kalau dua-duanya dipayungi kan bisa juga masalah itu Nabinya dua. Nabinya dua atau apa DR itu biasanya juga dipayungi. Ternyata milik itu Pak. Awannya gitu. Nah, itu Khadijah dalam hal ini dia itu sudah mengetahui banyak terkait dengan calon Rasul. Maka peran Khadijah itu penting di awal-awal sebagai Rasul, karena dakwah yang paling berat itu adalah di awal-awal. Apalagi Nabi diutus di tanah Arab, yang orang Arab itu kerasnya bukan main. Kerasnya bukan main. Saya punya kawan Pak, kenalan waktu haji. Saya ditanya, apakah punya teman yang bisa ngurut? Orang haji kalau ditanya tukang ngurut katanya. Apalagi dalam haji ada yang bisa ngurut katanya. Ya nggak ada, saya nggak tahu, nggak kenal gitu. Kalau di Indonesia banyak. Oke, nanti saya ke Indonesia. Nggak lama setelah pulang dari haji dia datang Pak. Teleponnya ketika sudah di bandara gitu. Dia gitu. Sama istrinya gitu. Nah ini kalau teman saya ini karena ya tamu saya berlaku, tetapi saya tidak pernah dia sholat gitu. Nggak tahu sholatnya di mana gitu. Kemanapun diantar oleh teman yang membawa kendaraan, kita tidak sholat gitu. Dia dinasihati untuk sholat, keras dia itu gitu. Nah ini mungkin turunan saya nih. Sekarang aku larang atau bisa orang Arab yang datang gitu. Nah, jadi orang Arab itu ada watak kerasnya. Nah, apa yang saya sampaikan bahwa Khadijah yang dilahirkan dari keluarga intelek, banyak bacaannya dan seterusnya, ketika Nabi pulang dari hijrahnya di Gua Hira, kemudian bertemu dengan malaikat, kemudian sebentar, Khadijah itu tenang, Khadijah itu tenang, tidak kemudian ikut menjadi panik, tidak gitu. Karena apa? Bacaan Khadijah tanya, berarti ini tanda bahwa ini sudah menjadi Rasul gitu. Supaya mantap, maka setelah bersama Nabi kemudian ditemui dan seterusnya, dijadikan Nabi itu tenang, kemudian di bahasa Jawanya jadi apa Pak? Kalau istri, kalau suami itu maka tidak minta istri apa dia? Apakah itu mantap? Nah, disetel, supaya reda, supaya tenang. Setelah tenang ditinggal, datang ke Warokoh. Diceritakan itu. Setelah diceritakan, oh iya ini sudah awal berarti kenabian. Nah di saat itulah Khadijah sebagai seorang saudagar berhenti aktivitas dia sebagai seorang saudagar, melayani istri dalam perjuangan. Semua hartanya digunakan untuk dakwah, untuk perjuangan. Nah itu kan tidak mudah gitu. Tidak mudah gitu. Perjuangan di awal kan belum tentu berhasil gitu. Tapi sudah niat untuk berjuang dengan suami di dalam perjuangan menegakkan dan menyebarkan agama Islam, Karena itu maka Khadijah adalah orang yang membuat hati Nabi itu tenangnya bukan main. Ayam apa? Hartanya banyak. Kemudian orangnya cantik, cerdas, kemudian solehah, sugih. Dan orang yang pertama kali masuk Islam siapa? Khadijah dan istrinya itu. Nah ini bisa kita mendapatkan pelajaran. Apapun yang dilakukan suami, keberhasilannya itu pertama bapak dan istri.
mengagumi Nabi dalam banyak hal, dari hartanya, dari hatinya, kemudian diskusinya dan seterusnya. Kalau Nabi kan tidak membaca, jadi bacaan Nabi harus dari Allah. Khadijah kan bacaannya dari Warokotin dan lain sebagainya. Begitu perhatiannya Khadijah terhadap Nabi, sampai-sampai Nabi itu mengatakan kepada Khadijah begini, laqad khasyiti ala nafsi. Begitu engkau khawatir terhadap diriku, sampaikan kepada Khadijah. Nabi menyampaikan begitu, laqad khasyiti ala nafsi. Sungguh engkau begitu mengkhawatirkan diriku. Saking menyatunya diri Nabi, diri Khadijah pada diri Nabi dalam awal-awal perjalanannya, akhirnya membuat Nabi itu menjadi tenang, menjadi ayem, menjadi tenteram karena semua disupport oleh istri, sang istri yaitu Khadijah. Nah karena itu ketika sudah lama berjuang bersama Khadijah, sampai diriwayatkan oleh istri yang lain, Aisyah, bahwa Allah mengutus Jibril memberikan informasi kepada Nabi untuk disampaikan kepada Khadijah bahwa Khadijah sudah disediakan rumah di surga. An Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam basyara Khadijah as-sama'a di baitin fil jannati min usobi atau min qasbin la sahba fihi wala nasobin. Bahwa Rasul memberikan kabar gembira kepada Khadijah dengan berita rumah di dalam surga min qasbin dari mutiara. Ya Allah, kamu punya istri yang solehah ya Allah. Ini kalau istri nah istri solehah itu kan bagaimana ciri-cirinya? Istri solehah gimana? Minimal namanya solehah. Udah nama. Istri solehah itu istri yang membuat suami itu ayem. Nah, di antara itu dari segi psikologis. Jadi istri yang solehah itu adalah istri yang ketika suami memandang sejuk, adem, makmur, sebenarnya. Nah, kalau istri di badan suaminya artinya panas. Itu belum solehah, bukan tidak solehah, belum solehah. Dinasihatkan aja ya Allah. Makanya kalau saya itu ada orang yang kerja kok tepat waktu sebelum jam 8 udah datang itu gak banyak menghindari. Pulang kadang sampai malam lembur. Melihat tapi ada istrinya lebih baik lembur. Maka tadi ini ada ibu kan? Enggak ada. Di sini nggak ada. Tidak tersampaikan. Ini suami semua. Padahal kaitannya dengan istri itu. Supaya suami menjadi gembira semua. Kalau istrinya solehah, suami itu jangan sakit. Karena saya adem ayem maknyus hatinya. Ini saya baca sekaligus ada rujukannya hadis-hadis ya, supaya enak gitu ya. Nah ini juga diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya qul kata Jibril Nabi Jibril datang pada Nabi faqala hadhihi Khadijah ataskan ma'a inna fihi jamu aw ta'amun asharu fa idza hiya ataskan faqra 'alaiha as-salam min rabbiha wa minni wa basyaraha bi baitin fil jannah min hasbin la sahba bihi wa la musyrik.
Diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Jibril mendatangi Nabi, lalu menyampaikan, ini Khadijah Ataska telah datang kepadamu wahai Muhammad, membawa wadah yang di dalamnya ada lauk atau ada makanan atau minuman. Maka nanti ketika Khadijah datang kepadamu, maka sampaikanlah salam dari Allah dan dari itu dari malaikat Jibril. Jadi Nabi dengan malaikat Jibril itu seperti apa gitu ya? Jadi antara Allah, malaikat, Jibril dan Nabi itu segitiga. Seperti kita ini, seperti saudara, seperti apa itu sudah, seperti murid, guru. Begitu dekatnya itu. Malaikat Jibril datang kepada Nabi, nanti kalau Khadijah datang, sampaikan salam dari Allah. Fakro alaihi assalam min rabbiha wa minni. Dia tidak ikut-ikutan. Juga tolong sampaikan salam dariku. Dariku siapa? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril kayak temannya. Begitu dekatnya. Wa basyirha bi baitin, dan berikan, sampaikan kabar gembira di baitin fil jannah, rumah di dalam surga yang terbuat dari mutiara tadi itu, yang di dalamnya tidak ada suara berisik, ya gitu. Surga yang di dalamnya tidak ada suara berisik, wala nasofin, dan orang yang tinggal di surga itu tidak pernah lelah karena capek. Kalau kita usia berapa ini Pak? 60, ada yang 70. Di rumah masih punya istri? Seminggu berapa kali? Ada yang sehari 5 kali? Nah itu lelah kan itu kan? Nah itu nanti di surga tidak ada. Mau sekali 10 kali, 30 kali. Lah, nah sobe, tidak ada kelelahan. Nah kalau orang kita, orang Indonesia itu makannya bakwan, gorengan, ya Allah, utang banknya masih banyak, menghadapi istri, mau gitu, udah lari duluan, dia mikir utangnya masih banyak, anaknya masih kecil, makanannya mendung, makanannya kecil, ya Allah. Beda dengan orang Arab ya, kan gitu ya. Sehingga istri itu tidak diapa-apain ya. Kalau orang Arab kan makannya daging kambing. Satu porsi kalau kita makan itu bisa bertiga ya. Saya pernah ngajak anak-anak itu, satu porsi saya makan bertiga itu. Padahal orang Arab itu satu porsi itu masih nambah itu. Ini kan bisa dilihat dari kekuatan ininya gitu. Kekuatan makan. Dari makannya, Yang jelas. makannya itu kan, kalau ayam ya ayam separuh, kalau kambing ya sampai 1 paha itu, atau 1/4 paha, atau 1/2 paha itu. Nah, dari situ kan bisa kelihatan bagaimana kondisi orang Arab. Secara biologis mereka itu harus butuh istri, bukan hanya satu, tapi lebih dari satu. Nah, kondisi keluarga Arab itu kan tiba-tiba ada pembantu misalnya, pembantunya dari orang Indonesia. Nah, kadang pembantunya juga mancing-mancing, ketika ngepel, makanya tidak dikit. Makanya sering terjadi apa? Pelecehan seksual. Sebenarnya bukan pelecehan seksual ini, ingin dipancing. Dipancing, sehingga ketika dinikahi, nah dapat warisan banyak. Banyak orang Arab yang istrinya orang Indonesia, istri yang kedua, ketiga, mereka nggak apa-apa. Bahkan istri yang pertama itu mau persilahkan, karena apa? Saking nggak kuatnya Pak, saking nggak kuatnya, daripada saya jadi korban sendirian. Nah, Itu akibat makan kambing tadi. Nabi itu dengan Khadijah itu tidak pernah poligami.
selama Khadijah masih hidup, Nabi itu tidak poligami. Karena merasa bahwa perjuangan yang berat ketika awal-awal kenabian itu yang mensupport 100% itu adalah Khadijah. Saking cintanya Nabi, itu suatu saat disampaikan bahwa Nabi ketika keluar rumah itu pasti, hampir pasti membicarakan Khadijah. Padahal sudah nikah dengan Aisyah. Karena itu maka Aisyah itu cemburu. Nah, kecemburuannya diungkapkan Aisyah ini. Qalat Aisyah, ma wirtu ala ahadi min azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam ma wirtu ala Khadijah. Saya tidak cemburu kepada salah seorang istrinya Nabi kecuali kecemburuan saya terhadap Khadijah. Karena setiap hari kalau Nabi keluar rumah hampir pasti membicarakan kebaikan Khadijah. Sementara Nabi sudah nikah dengan Aisyah dan Aisyah itu masih muda gitu. Makanya dia cemburu gitu. Padahal kata dia, wa ma bi an akuna adratuha. Padahal saya belum pernah ketemu Khadijah. Namanya orang ya, masih masih muda, suami yang ada di depannya menceritakan istri yang sudah tidak ada, kan dia cemburu, kan wajar itu, manusiawi kan, manusiawi. Nah, wa ma dzaka illa likasrati dzikri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena saking seringnya Nabi menyebut, maka orang yang mencintai, bukti dia mencintai adalah sering menyebut. Sering menyebut. Kalau kita mencintai Rasul, dia sering menyebut nama Rasul. Sering menyebut nama Rasul. Nah, sering menyebut nama Rasul ya pada sholawat. Nah, selain kita meneladani dan menjalankan sunnah-sunnahnya, tapi minimal dilihat dari tanda awal, orang yang mencintai dengan cinta yang sesungguhnya adalah sering menyebut nama. Menyebut nama sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Itu namanya sholawat. Ada yang panjang, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali. Ada lagi yang itu macam-macam. Nah ini beberapa hadis yang menunjukkan peran Khadijah itu begitu penting di awal Nabi dakwah. Di awal Nabi dakwah. Nah, bagaimana dengan Aisyah? Bagaimana dengan Aisyah? Aisyah dinikahi Nabi itu berdasarkan perintah Allah. Maka Jibril datang kepada Nabi membawa sapu tangan dari sutra warnanya hijau, di dalamnya dibungkus sebagai pembungkus, dalamnya adalah foto gitu. Jadi foto itu dari Allah gitu kan. Dari Allah. Setelah dilihat itu suatu istrinya. Saat itu Khadijah dan Aisyah masih umur berapa? 6 tahun. Setelah diperlihatkan fotonya itu kemudian dilamar masih usia 6 tahun. Sebagian mengatakan 7 tahun. Tetapi satu rumah dengan Nabi usia 9 tahun. Jadi masih kalau orang Jawa itu diencupi dulu. Diencupi dulu. Jangan diambil orang lain gitu. Nah, diencupi dulu itu. Karena langsung dari Allah, maka mau tidak mau ya Nabi menjalankan. Khidbah itu usia 6 atau 7 tahun, tapi satu rumah dengan Rasul itu usia 9 tahun. Usia 9 tahun. Nah, kenapa Aisyah itu menjadi dipilih Allah sebagai istri Nabi setelah wafatnya Khadijah? Karena kalau istri yang masih muda itu cerdas, daya hafalnya kuat. Nah, Nabi menikah dengan Aisyah usia berapa? Berapa? 50. Nah, 50 lebih sedikit. Nah, 52, 53, pokoknya 2 tahun setelah wafatnya Khadijah. Di antara 50 sampai 53. Nah, 53 ini kalau di Indonesia kena HAM. Iya kan gitu. Saya puji. Kena HAM, saya puji. Padahal saya puji itu, Pak, ya nggak tahu dia itu punya tujuan ingin seperti Nabi, meniru Nabi atau apa? Karena
beliau juga seorang mubalik kan. Dan sampai sekarang istrinya masih yang dulu nikahi kecil kan juga. Nah, Khadijah nikah dengan Nabi masih kecil dan masih muda, itu tujuannya adalah bisa merangkum kehidupan Nabi yang orang lain tidak bisa. Yang orang lain tidak bisa, tidak mungkin Nabi itu diceritakan tentang, misalnya tentang bagaimana berhubungan, bagaimana sholat malamnya di rumah. Kalau tidak istri tidak mungkin. Misalnya yang Aisyah itu meriwayatkan 2.210 hadis, yang hampir semuanya itu terkait dengan sektor-sektor privat yang orang lain tidak mungkin menceritakan. Nah, kalau tidak ada Aisyah, bagaimana kita bisa mengetahui ada hadis misalnya puasa sunnah itu boleh tidak menginapkan niat. Suatu saat Nabi pagi hari nanya, ya Aisyah, apakah ada sarapan? Tidak ada, Rasul. Ya kalau tidak ada kita puasa yuk. Ayo, dari itu kan sebagai istri soleh ya ikut itu kan. Di situ tidak ada istilah marah. Nah ini kok makan kok tidak ada sih gitu kan. Tidak ada protes itu nanti. Dan Aisyah juga melayani juga santai gitu kan. Kalau Rasul puasa sih juga ikut puasa. Nah tentang hukum kalau puasa sunnah itu tidak harus malam niatnya. Kalau puasa wajib harus. Dasarnya apa? Aisyah ini. Nah itu kalau Aisyah tidak meriwayatkan, kita tidak tahu tentang hukum meminimkan niat untuk puasa sunnah. Apakah harus malam hari atau boleh tidak malam hari? Karena ternyata Aisyah meriwayatkan hadis ini. Ditanya apakah ada yang bisa dimakan, ternyata jawabannya dia tidak ada. Kalau tidak ada puasa, nah tidak ada maka tidak puasa itu kan pagi hari. Setelah nanya ada sarapan atau tidak. Nah begitu sederhananya, dan hukum yang terkait dengan puasa sunat Nabi itu tidak harus menginapkan niat. Nah, tidak harus menginapkan niat. Nabi suatu saat sholat malam. Sholat malam di depannya ada Aisyah, kakinya terbuka gitu. Ya karena Nabi sholat tahajud Nabi itu kan wajib. Kalau kita tahajud kan sunahnya kok belum mantap ya. Sunahnya kok belum mantap gitu. Nah ketika Nabi sholat, Aisyah itu di depannya. Tapi ada yang mengatakan memang Aisyah pura-pura dibuka bahannya sedikit gitu supaya didahului. Tapi Nabi kan karena kewajiban sebagai Rasul, tahajud itu sebagai kewajiban setiap malam, ya Nabi tetap sholat. Nah itu akhirnya ada hukum. Ketika sholat di sampingnya ada orang yang tidur, itu gak apa-apa. Dasarnya apa? Ya ini tadi itu. Bukan istrinya. Tidur bukan istrinya. Bukan maksudnya kalau ada kita sholat misalnya, sholat di musola, sampingnya ada anak yang tidur misalnya. Nah, kalau kita sholat sampingnya ada istri orang lain di sana. Di rumah ya, di rumah pasti istri. Kalau misalkan kita sholat di sampingnya kan ada anak yang tidur, biarkan saja, jangan disuruh pindah. Maka biarkan saja, karena Nabi tadi sholat, kemudian Aisyah masih tiduran. Ada yang mengatakan tiduran, atau memang begitu. Nah itu melahirkan hukum. Nah kalau Aisyah tidak cerdas, apa yang terjadi pada keluarga itu tidak akan dipotret, tidak akan direkam oleh akalnya yang cerdas ini dan disampaikan kepada para sahabat yang lain. Karena itu maka kita turut bersyukur, berterima kasih dengan Aisyah sebagai istri Nabi yang cerdas sehingga meriwayatkan hadis-hadis yang orang lain tidak mungkin terjadi, tidak mungkin melakukan. Karena itu area-area privat keluarga. Suatu saat Nabi sholat dengan sarung, yang sarungnya itu masih ada bercak sperma, hanya dikerik tadi. Nah
Itu yang meriwayatkan siapa? Aisyah. Itu menunjukkan bahwa sperma itu tidak Najis. tidak najis. Sperma itu tidak najis. Karena mungkin pakainya hanya 1 atau 2. Nah kalau kita salahnya kan banyak. Salahnya banyak. Tentang apa namanya air mustakmal. Kalau ahli fikih ketika kita wudhu, tetesan wudhu itu kan air mustakmal. Kemudian kalau kita tadai, kita buat wudhu lagi itu nggak boleh. Nah, tetapi kan Aisyah dengan Nabi pernah sama-sama junub, kemudian mandi, kemudian memasukkan tangan di satu wadah gitu. Nah ini perdebatan antara hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah dengan ahli fikih. Nah itu kan menunjukkan kebolehan. Nah kebolehannya sejauh mana? Nah itu perdebatan ahli fikih dengan hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah. Nah itu banyak sekali. Kita bersyukur bahwa peran istri Nabi itu memang didesain oleh Allah sebagai orang yang mulia, yang menjadi suri tauladan dan menjadi sumber hukum di kemudian hari. Tidak mungkin istri Nabi itu sembarang orang. Tidak mungkin sembarang orang. Pasti orang-orang terpilih. Nah karena itu maka dakwah Nabi berhasil. Yang menjadi faktor utama atau yang pertama dan utama tidak lain adalah istri. Karena itu maka istri itu memegang peranan penting di dalam menjalankan, kalau kita sebagai orang Islam, misi dakwah. Misi dakwah itu kan tidak hanya dijalankan oleh para mubaligh, para dai, para kiai, tetapi kita semua kan sebagai mubaligh, minimal mubaligh itu terhadap keluarga. Nah, karena itu maka kalau zamannya anak muda, carilah istri yang kalau sudah sepuh-sepuh kan nggak mungkin. Carilah istri lagi gitu kan nggak. Maka kita bina yang sudah ada, kita bina. Nah, kita bina dengan ilmu yang kita dapat dari pengajian dan seterusnya, kita nasihati istri kita. Jika selama ini sudah membuat kita adem ayem, alhamdulillah. Jika belum, ya sama-sama kita mau jadikan istri itu supaya menjadi istri yang membuat kita adem ayem, tentrem dan seterusnya, sebagai ciri, salah satu ciri seorang istri yang solehah. Saya kira cukup ya, nanti kalau ada yang ingin didiskusikan. Nah, ya, nanti kalau ada yang didiskusikan, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Kami kasih kesempatan bagi jemaah yang ingin bertanya, 1 atau 2 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz ini mengenai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kau nggak habis-habis.
Baik di sini Pak, fotonya kita. Muhammad